Karena iman itu wadahnya loh. Kalau enggak nih bocor. Sholat kalau tidak dilandaskan dengan iman, itu ya kamu nyembah siapa berarti? Bahwa kemewahan bukan terletak kepada keglamoran, tapi kesederhanaan. Inggris membangun kemewahan dengan glamor. New York membangun kemewahan dengan gedung-gedung pencakar langit. Persia sebelum Nabi Muhammad dan Romawi membangun dengan begitu indahnya kota-kotanya karena itu simbol kemewahan. Enggak. Saya itu bermain keranda. Saya itu pernah ngunci. Ada kawan yang dimasukin kan pasti. Iya. Sama saya juga. Saya dimasukin kunci dari luar terus kita tenggelamin ke tempat wudhu tuh. Masya Allah, itu mah pembunuhan. Gitu. Enggak, sampai dia ngap-ngapan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang nonton ini di jam berapapun. Selamat datang di Tenda Tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya kepada Habib Hussein Jafar. Itu dia tagline-nya, saya sudah dapat. Di depan tenda kita bertanya-tanya kepada bintang tamu. Begitu. Gitu. Akhirnya baru dapat ya? Baru dapat. Ya, tadi waktu sholat duhur, khusyuk atau tidak, saya sholat dulu tadi terlintas gitu. Ini tagline Tenda Tanya di kepala. Guruku tuh, Habib Jindan, bilang begini, bergululah kepada orang yang sebelum kamu dengar kata-katanya, baru melihat wajahnya, dia telah menginspirasi kamu. Oh, berarti baru kebayang mukanya Habib Jafar, saya dapat inspirasi luar biasa. Masalahnya Anda lagi sholat, iya, makanya sih wajah saya. Ngapain saya mikir Habib Jafar waktu saya sholat ya? Itu yang bikin kemudian kata Nabi, ketika makanan sudah terhidang dan waktu sholat masuk, maka makanlah terlebih dahulu baru kau sholat. Karena secara logis agar ketika makan kamu mikirin sholat, lebih bukan bagus ketika sholat kamu mikirin makan. Lebih bagus daripada sholat mikirin makan. Iya, makanya itu takjil itu kan tradisi di Indonesia aja. Takjil itu tradisi di Indonesia. Bahkan di kampungku yang kampung Arab itu gak ada tradisi takjil. Tradisinya apa? Jadi mau berbuka puasa? Langsung makan besar. Tidak. Yang makanan kecil kan kayak kolak. Makanan kecil, kolak, gorengan. Kalau kita gak ada ya kurma, air, makan. Langsung makan nasi dan segala macamnya ini, biryani-biryani ini. Daging-daging, gulai. Karena takjil itu sebenarnya tradisi Indonesia untuk menyegerakan makan sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu berbuka karena di dalamnya ada keberkahan. Tapi mereka juga ingin makannya itu enak gitu, bukan langsung pas lapar langsung hajar. Kemudian juga mereka kan ingin setelah itu langsung sholat tarawih. Kalau aku sholat tarawihnya jam 9. Jadi sholat itu dibarengin sama sama Isya. Dibarengin sama Isya. Jadi Isyanya juga dilamain, dimundurin. Jadi Isya itu jam mungkin 8:15 ya. Nah, setelah itu lanjut tarawih tuh. Jadi makan besar, iya, ada istirahat, ada jeda waktu lama. Ada jeda waktu. Iya, karena kalau kita makan sudah kenyang, langsung tarawih jam 7, kayaknya sujud pertama keluar deh. Belum turun. Dan keluarnya dari depan lagi, muntah. Nah, Bib, ini saya biasa ngalamin ini. Saya nggak tahu kalau Habib ya, tapi kita tuh biasa sholat, kita tuh nggak memikirkan kegiatan apa yang kita lakukan setelah sholat. Abis Allahu Akbar, misalkan abis ini saya ini, abis itu ini saya kesini, biar tidak macet saya lewat sini. Gitu gimana sih? Biar kita menghindarkan sholat yang jangan memikirkan yang gitu-gitu. Tapi susah sekali saya itu. Iya betul. Padahal itu kan
In ahsantum ahsantum di anfusikum. Semua kebaikan yang Tuhan wajibkan kepadamu itu sebenarnya treatment untuk dirimu sendiri. Dan khusyuk itu 1400 tahun setelah Nabi meninggal, baru sebagian nilai-nilainya itu diungkap secara psikologis oleh seorang psikolog kontemporer namanya Viktor Frankl tentang mindfulness. Dia ditangkap oleh Nazi, kemudian orang Jerman dia nih. Iya, dia di camp konsentrasi Nazi dan melihat banyak kawan-kawannya di penjara bunuh diri karena kehilangan makna. Stres karena dia nggak tahu salah apa dan nggak tahu sampai kapan di penjara. Iya. Nah, apa yang menyebabkan dia dan teman-teman circle-nya tidak stres dan tidak bunuh diri? Karena dia masih merasa punya makna. Nah, itu dengan menghadirkan pikiran, bukan memikirkan masa lalu, bukan memikirkan masa depan, tapi hadir saat ini dan di sini, mindful. Nah, itu yang diajarkan oleh khusyuk. Hadirkan bukan hanya pikiran, bukan hanya tubuh, tapi hati saat ini di sini untuk Tuhanmu. Makanya kan puncaknya adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa annahu yarak. Sadarilah bahwa seolah-olah kamu melihat Tuhan. Kalau tidak, sadarilah bahwa Tuhan melihat kamu. Nah, ini yang sering hilang rukun dalam Islam. Seringkali cuma rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan ini nggak dipelajari. Padahal ini bagian dari rukun. Dalam hadisul Jibril tentang 3 rukun ini, itu yang dipelajari kan seringkali kita rukun iman, rukun Islam. Padahal ada rukun ihsan. Padahal ini ruh dari rukun iman dan rukun Islam. Beriman kalau hanya di pengetahuan tapi tidak hadir Tuhan itu berat. Karena itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad dari Sayyidina Husain, itu pernah satu hari ketika dia selesai wudhu mau sholat, dia gemetar itu badan, pucat mukanya, kemudian dia pingsan. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya ketika bangun, kenapa? Lah, bayangkan saya akan bertemu dengan zat yang maha kuasa, maha pencipta dan maha segala-galanya. Betapa tubuh ini gak bergetar. Kita sih bergetar ya, tapi karena asam lambung naik mungkin ya. Karena dingin, betul. AC terlalu ini nih. Nah itu dia. Nah akhirnya maka khusyuk itu kalau dalam tradisi tasawuf dia bagian dari sholat. Dia memang tidak membatalkan sholat secara hukum, tapi para sufi itu mentreatment kita untuk menjadikan khusyuk itu part of sholat. Kalau bisa sholat itu dengan khusyuk. Agar gini. Pertama, agar kamu merasakan manfaat maksimal dari sholat. Dan yang kedua, agar kamu tidak suuzon kepada Tuhan. Sholat terus tapi kok gak berubah kelakuannya. Akhirnya kan bisa jadi sholatnya yang dianggap aneh kan. Sholatnya yang dituduh apa-apa. Faktanya juga begitu. Banyak orang sholat tapi tetap korupsi. Orang sholat tetap begini dan begitu. Nah, makanya khusyuk itu diupayakan dalam tradisi tasawuf menjadi bagian dari sholat. Dengan cara pertama menyadari makna, yang paling mendasar adalah mengetahui apa itu sholat, bukan hanya mengetahui bagaimana cara sholat. Bahwa sholat itu pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kamu menyadari itu, gak mungkin kamu main-main itu. Kadang gini yang tadi Ustadz lagi Habib bilang, ihsan menyadari kalau kita tidak bisa membayangkan itu, maksudnya membayangkan kita melihat Allah, bayangkanlah bahwa Allah itu pasti melihat kita. Nah, kadang saya juga berpikir begitu, kayak Allah pasti lihat saya nih. Tapi kemudian muncul pertanyaan berikutnya, Allah sedang apa ya? Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Makanya jadi buyar jadinya. Itu yang menjadikan Al-Quran yang bagian-bagian awal turun, yaitu ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu menuntaskan soal iman, biar ketika turun perintah sholat di Madinah dalam ayat-ayat Madaniyah gak ada pikiran itu, Dur. Makanya tuntaskan masalah imanmu itu sebelum kamu sholat. Jadi saya sering tuh men-challenge dalam ceramah-ceramah saya, tungguin, ini kita bahas puasa, zakat, haji. Kamu sudah bahas iman belum? Karena iman itu wadahnya loh, kalau enggak ini bocor. Sholat kalau tidak dilandaskan dengan iman, itu
iya kamu nyembah siapa berarti? Maka pikiran-pikiran itu muncul, pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena tidak pernah dijawab. Maka jawab itu. Karenanya dalam salah satu ayat Allah bilang mereka itu belum beriman, mereka itu baru Islam, baru menjalankan, belum menegakkan sholat. Kan aqimus sholat, tegakkan sholat, bukan hanya jalankan sholat. Nah, kalau itu gak selesai dulu, betapa berantakannya agama kita. Iman loh, pondasinya loh, gak selesai. Akhirnya muncul pikiran itu terus menghantui dalam tanda petik kita. Karena gak pernah selesai pertanyaan. Nah, bahkan mungkin sebagian besar kita tidak pernah bisa mempertanggungjawabkan pada dirinya sendiri. Kenapa dia beriman kepada Tuhan, dan kenapa Tuhannya ada, dan kenapa Tuhannya esa. Udah gak usah mempertanggungjawabkan ke orang lain lah, ke diri kita sendiri. Kamu betul-betul gak bisa meyakinkan dirimu bahwa Tuhan itu ada, esa. Jangan-jangan enggak. Ya, atau jangan-jangan kita ngikutin orang, bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Dan tidak ada ngikutin orang dalam iman. Kalau dalam Islam, kita harus mengikuti madhab Syafi'i, madhab Hambali, Maliki, dan Hanafi. Tapi kalau dalam iman nggak ada. Iman itu independen. Kesadaran pribadi untuk menyadari itu semua gitu. Dan harus betul-betul itu kokoh. Nah, sekarang begini, Bib. Kalau Habib tadi bilang di zaman para sahabat itu ayat Makkiyah turun untuk imannya beres dulu, kemudian ketika Madaniyah perintah sholat turun, orang sudah tamat, sudah lulus, ya sudah lulus imannya ini. Nah, pada waktu itu kan para sahabat itu ditarbiyah 13 tahun di Mekah. Kalau kita zaman sekarang kan Al-Quran udah plek nih, udah nggak ada 13 tahun dulu belajar iman, ini udah ngeplek-ngeplek. Satu kitab itu semuanya gitu. Nah, itu baiknya kita mulai dari mana dong? Memang kan itu kan soal metode aja, Memang Al-Qur'annya sudah turun secara utuh sekarang. Kita baca secara utuh. Tapi kan guru-guru yang mau mengajar dan kita-kita yang mau belajar itu bisa punya metode bahwa yang pertama itu iman. Makanya dalam seluruh kitab fikih yang pertama itu tohar, bersuci. Karena kamu tidak akan pernah bisa sholat dan melakukan semua ibadah dengan baik kalau dirimu tidak suci, sehingga tidak sah. Dan kalau pikiran dan hatimu tidak suci, tidak akan pernah khusyuk. Makanya bab pertama itu sucikan, termasuk sucikan dari anasir-anasir ketidakberimanan. Apa anasir-anasir ketidakberimanan? Kamu sholat, tapi kamu tetap khawatir kepada sesuatu yang di luar kontrolmu. Padahal yang mengontrol itu adalah Tuhan yang maha kasih kepadamu, yang kata Al-Quran, Wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Cintanya kepadamu melebihi cinta ibumu dan cintamu kepada dirimu sendiri. Itu cintanya Allah kepada kita itu ya. Makanya kata Allah, La tas'al rizqagat kama lam atlub minka amalagat, dalam hadis qudsi. Kok bisa kamu khawatir rezekimu besok? Saya loh gak pernah khawatir kamu besok tetap sholat apa enggak. Masya Allah. Jadi itu sesuatu yang menurut aku ya mendasar sekali secara metode. Makanya ayahku mewajibkan semua anaknya belajar filsafat. Biar tahu akar keimanannya, pondasinya itu biar kuat gitu. Plus biar gak ngerepotin orang lain, karena orang bego suka ngerepotin orang lain. Serius, itu kata ayahku, orang bego itu suka ngerepotin orang lain. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku lebih baik punya musuh pintar daripada teman yang bodoh. Karena teman yang bodoh itu musuh yang nyata. Dan musuh yang pintar itu adalah teman secara tidak langsung, karena akan membuat kamu berpikir dan akhirnya tumbuh. Iya, betul. Itu berlaku juga di Mobile Legends begitu tuh. Oh iya. Iya, punya tim temen noob satu tim itu bebannya minta ampun. Mending punya musuh yang kuat biar kita belajar. Mainnya strateginya begini. Makanya pilihannya adalah main Free Fire. Pilihannya main Free Fire. Nah, Bib, ini satu lagi. Karena Habib menjelaskan tadi, kalau kita anasir-anasir ketidakpercayaan kepada Allah itu harus disingkirkan dulu, apa segala macam. Nah, Bib, ini yang kemudian saya alami juga nih. Gak apa-apa ya teman-teman, saya tanya soal diri saya sendiri lah. Semoga mewakili teman-teman. Menjadi keresahan orang banyak. Nah, kadang itu, misalnya kayak sholat malam, apa gitu kan sepi tuh.
Kadang-kadang saya sholat saya takut setan. Iya. Gila. Gimana? Jadi kayak saya tuh lagi sholat, bacaan dizaharkan gitu, tapi kayak saya seolah-olah berpikir, seolah-olah di pikiran saya kayak di sekelebat ekor mata saya di sebelah sini kayaknya ada putih-putih deh. Iya. Gitu itu cara menghilangkannya. Saya takut kadang-kadang. Pertama kan mungkin itu kan dimunculkan oleh imajinasi-imajinasi yang dibentuk oleh cerita-cerita baik di buku maupun di film. Iya, gara-gara film sebenarnya. Iya kan. Bahwa film itu sering kemudian memposisikan sholat itu vis-a-vis dengan gangguan setan. Tapi gangguan setan dalam pengertian hantu. Bukan setan yang mau membisiki kita agar sholat kita menurun secara quality. Iya. Hantu dalam bentuk sosok kan. Betul. Yang mau mencekik kita. Iya, gitu. kita bayangin yang kayak ibunya. Betapa naifnya itu kan. Itu kan gini. Jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhan itu adalah saat sholat. Khususnya saat sujud. Dan waktu terdekat seorang hamba dengan Tuhan itu sepertiga malam. Jadi kamu berada di jarak dan waktu terdekat dengan Tuhan. Dan kamu takut kepada musuh Tuhan itu maksud aku gini, secara logis aja itu kan nggak masuk sebenarnya. Berarti kan ada banyak bolongan-bolongan yang kamu lompati sehingga kamu tiba-tiba sholat. Riak-riak itu yang nggak dibersihkan. Aku merasakan itu dulu ketika kecil, sehingga ketika sujud itu ngelihat ke belakang karena takut ada yang nyekek di belakang, takut gitu kayak kan. Di belakang jangan-jangan ada yang ikut sujud nih, gitu. Makanya kan kita kalau dalam tradisi NU itu kita mendidik betul orang-orang kita untuk terbiasa dengan kematian, dekat dengan kematian. Jadi tidak takut kepada kematian. Dengan kita berziarah kubur, dengan kita tahlilan, dengan kita hadir pemakaman. Karena kalau orang sudah tidak takut mati secara positif ya, artinya bukan karena depresi tapi karena keimanan yang baik, maka dia tidak takut dengan segala ancaman yang ada, termasuk ancaman setan. Karena gini kan, dunia ini terlalu random untuk kita bisa memastikan semuanya baik-baik saja. Untuk kita bisa ngontrol. Sehingga tidak ada kontrol lain kecuali iman. Makanya la tahaf wa la tahzan. Jangan pernah bersedih, jangan pernah takut ketika kamu beriman, kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak ada, mustahil kita bisa kontrol nih sesuatu di luar kita. Apalagi yang gaib. Sehingga tidak ada daya kontrol yang bisa kamu manfaatkan kecuali iman sebagai seorang muslim. Karena itu nikmat terbesar kata Nabi, iman. Karena dengan itu kamu gak sedih, kamu gak takut. Contoh yang simpel aja, bagian runutan dari itu, turunannya. Nabi bilang sholat fajar atau qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih dari dunia dan seisinya. Itu kan secara tidak langsung hikmahnya menurut aku ini ya, ngajari kepada kita, keluarlah kamu hari itu untuk mencari kerja dengan mental bahwa kamu orang kaya. Karena orang kaya, dan kaya sebenarnya di hatinya, dia tidak akan pernah mencuri hak orang lain. Dia tidak akan pernah serakah. Karena kamu sudah punya dunia dan seisinya bahkan lebih. Tapi kalau orang yang miskin hati, betapapun dia kaya harta, minimal dia norak, maksimal dia sombong. Makanya kita di treatment tuh. Artinya apa? Itu daya kontrol. Makanya kembali ke tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Berarti hikmahnya itu, wah ini apa pandangan baru juga buat saya sih. Maksudnya hikmahnya dengan kita qobliyah subuh dan tahu kita memiliki dunia dan seisinya itu agar hari itu kita berjalan dengan tenang. Maksudnya kita tuh kalau nggak dapat rezeki harta, saya sudah dapat rezeki yang lebih dari harta. Karena gini, ayahku ngajari, kalau kamu pengen sesuatu, kamu pengen handphone, menabunglah, bukan kredit. Kredit gak ada masalah, secara hukum boleh, tapi jangan kreditlah hanya untuk hal-hal yang sifatnya produktif atau konsumtif dalam artian darurat. Kalau kamu pengen handphone, menabunglah. Karena ketika kamu menabung,
kamu akan memiliki handphone ketika mentalitasmu di handphone. Kalau kamu kredit, kamu ambil dulu handphonenya, mentalmu belum di handphone. Sehingga handphonemu akan mencelakakanmu. Karena mentalitas kamu belum di sana. Itu minimal norak kan. Orang kalau baru kredit iPhone 15, nelponnya begini tuh. Oh iya, nggak mau nutup tuh, biar logo Apple-nya kelihatan. Betul, plus sombong. Iya, casingnya yang transparan. Iya. Nggak mau tuh yang dop-dop yang hitam ketutup, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Persis seperti saya kan. Iya. Tapi Habib tadi telepon kayaknya begini. Iya. Kayaknya nggak pakai ini, pakai telepati langsung azan kayaknya. Habib tadi azan kayaknya gitu. Habib, kemudian ini kita hari terakhir Ramadan nih. Hari terakhir Ramadan. Kira-kira kita sudah panjang masalah iman, bab iman. Ya walaupun masih secuil ya dari bab iman, tapi alhamdulillah dapat masukan-masukan baik untuk kita. Nah kemudian di hari terakhir Ramadan ini untuk mengevaluasi Ramadan biar setahun ke depan untuk ketemu Ramadan lagi, hal-hal yang kita lakukan di Ramadan ini tidak kita tinggalkan atau lebih bagus lagi kalau ditingkatkan dan segala macam. Wejangan lah buat kita untuk tetap semangat. Iya, jadi para ulama itu punya tradisi berangkat dari satu riwayat bahwa Ramadan itu madrasah. Ramadan itu sekolah. Untuk kita membentuk habit positif. Kita mau lihat dari kacamata apapun, ketemu itu konsep. Kamu lihat dari kacamata psikologis, memang metode pembentukan habit itu seperti itu. 40 hari, 30 hari. Bahkan kalau kita sebenarnya 90 hari. Karena kan Ramadan itu startnya dari Rajab. Sya'ban, Ramadan. Makanya doanya Nabi kan dari Rajab. Iya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi startnya itu dari Rajab sehingga 90 hari. Makanya kemarin ketika saya ditanya, Bib, orang kalau baru Islam nih setahun, 2 tahun dan nggak kuat puasa, ada dispensasi nggak? Enggak. Karena seharusnya dia belajarnya bukan pas Ramadan, tapi 2 bulan sebelumnya udah belajar dengan puasa-puasa sunnah. Sehingga dia udah mampu secara fisik. Nah, dari sana ulama kemudian punya teori 6 bulan setelah Ramadan itu kita berdoa agar Ramadan kita itu tetap bisa kita jaga. Dan 6 bulan sebelum Ramadan tahun depan berdoa agar kita disampaikan ke Ramadan tahun depan. Berarti ulama itu hanya membagi dua aja ya. 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan menyambut Ramadan. Betul. Ulama itu suka bikin-bikin gitu. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kamu itu satu, beribadah. Gak ada tugas lain dari Allah untuk kamu. Tugas kamu hanya beribadah. Sehingga ulama suka membagi-bagi seperti itu agar kita mudah merefleksikan bahwa semua hidup kita ini ibadah. Ulama itu membagi waktu itu sehari dengan sholat. Waktu zuhur, waktu asar. Jadi hidup kita itu hanya untuk sholat. Sehingga imajinasi. Jadi kenapa kamu bekerja di waktu siang? Karena nunggu waktu duhur. Iya, artinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menunggu jam sholat. Iya, kalau mindsetnya begitu, kita memang kerjanya ibadah. Kerjanya ibadah gitu. Ini ngisi waktu aja nunggu asar. Betul. Gitu. Tidur, kenapa kata Imam Nawawi menjadi ibadah? Karena tidurnya orang setelah sholat isya itu karena nunggu subuh. Makanya dia menjadi ibadah. Tidur itu berpeluang jadi ibadah 2. Tidur karena nunggu ibadah selanjutnya atau tidur karena ibadah menghindari maksiat. Nah makanya itu yang menyebabkan kenapa surga itu khalidina fiha abada. Kenapa kamu abadi di surga? Padahal sholatmu tidak abadi. Karena hidup kamu itu sholat dengan begitu. Makanya Tuhan ganjar dengan sesuatu yang abadi. Karena kamu hidup abadi dalam sholat. Ibaratnya kayak kayak mindset kita tuh harus yang kayak aduh subuh masih lama ngapain ya, tidur gitu. Nunggu jadi duhur gak apa-apa atau nunggu subuh. Iya, jadi itu kan soal niat doang sebenarnya. Iya, betul.
Tapi ulama tuh suka bagi-bagi waktu agar kamu ke treatment, waktumu tuh hanya ibadah terus. Iya. Tapi justru dari niat itu, pondasi niat itu yang bikin seluruh gerak kita tuh jadi lebih ringan untuk ibadah dan segala macam ya. Betul. Kan dari niat. Coba di Quran itu selalu man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diisi nih dengan apa nih? Menghormati tamunya dan lain sebagainya. Kenapa man amana billah wal yaumil akhir? Beriman kepada Allah niatnya. Hari akhir tujuannya. Dipatok nih, ditarik sudah sama Allah. Kalau udah senar itu ditarik begini, maka dia gak akan bisa terpental sampai jarak frekuensi yang di luar dikehendaki oleh Allah. Makanya niat dan tujuan itu menjadi penting. Karena ibarat kita senar, itu kalau senarnya gak ditarik, dia bisa ditarik ke sana kemari. Ini sombong, ini kemaksiatan lainnya. Ditarik sama Allah, tarik nih. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ketarik senarmu, maka gak bisa tuh kesombong, gak bisa kemaksiatan lain. Dia resonansinya akan di situ-situ aja, di dalam relnya man amana billah dan yaumil akhir. Orang ingat mati dan ingat Allah itu selesai. Ingat Allah bikin kita malu maksiat, ingat mati bikin kita takut maksiat. Iya, betul sih. Ini kita ngobrol-ngobrol tapi orang ada ketuk-ketuk di sana tidak apa-apa ya. Itu dia man amana billah yaumil akhir juga. Dia ibadah. Dia mengisi waktu untuk menunggu asar juga. Ini mengingatkan aku kepada seorang sahabat Nabi yang ketika ngaji begini, kemudian ada orang bawa kayu bakar. Kemudian kata sahabat, betapa rendahnya orang itu. Di sini lagi ngaji bersama manusia termulia, dia malah kerja. Kemudian kata Nabi, gak gitu konsepnya. Siapa yang bekerja agar dirinya tidak mengemis, keluarganya makan, maka bukan ibadah, jihad fisabilillah. Dia sedang berjihad di sisi Allah. Jadi dia kalau ngetok gak sengaja keketok kepalanya kemudian dia meninggal, berarti dia mati syahid tuh. Masya Allah. Hati-hati Pak. Syahid sudah dekat. Tapi alhamdulillah. Nah, Bib, terkait dengan kita berlebaran. Saya itu dulu di Malang, waktu kuliah di Malang ada teman-teman saya dari Probolinggo, dari Situbondo, gitu-gitu. Nah, kata mereka itu, lebarannya daerah di Tapal Kuda dan di Madura ini itu lebih rame Idul Adha daripada Idul Fitri. Itu betul atau tidak? Betul. Kenapa bisa begitu? Kan kalau kami yang lain, itu lebih rame Idul Fitri kami ini. Iya. Jadi, pertama itu, tadi soal Ramadan ya. Dul. Intinya satu. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang sering dikeluarkan oleh orang ketika Ramadan selesai dan mulai masuk kuliah atau masuk kerja baru. Alhamdulillah kita kembali normal nih. Tidak, hidup yang normal itu saat Ramadan. Hidup yang normal itu di Ramadan. Makanya Ramadan kan bulan Junimu, Julimu, Agustusmu, September, Oktober dan lain sebagainya. Jadi itu yang penting. Nah, Lebaran itu disebutnya Telasan Rajeh, hari raya besar. Itu dalam bahasa Madura. Oh, Telasan Rajeh. Jadi hari raya besar itu Idul Adha bukan Idul Fitri. Nah, kenapa begitu? Nah, aku agak aneh karena istriku orang Betawi bilangnya hari raya besar itu Idul Fitri. Betul, kami lain juga berpikirnya begitu. Iya, kalau kita enggak. Walaupun tetap ya kemeriahan dan penghormatannya itu sama. Karena kalau Idul Fitri itu kayaknya cuma di Madura yang 7 hari. Jadi kalau di Madura itu hari ke-7 Telasan Ketopak, hari raya ketupat. Setelah puasa Syawal mungkin. Setelah puasa Syawal. Jadi meriah, jadi 7 hari. Makanya mudik itu selalu menjadi sesuatu yang menarik bagi saya karena tidak ada lebaran di daerah lain yang semenarik kampung saya bagi saya. Karena 7 hari secara kuantiti deh, nggak bicara quality dulu, bicara kuantiti. Saya 7 hari itu lebaran. Di Jakarta 1 hari 2 hari mentok. Di daerah lain aku tanya di Sulawesi 1 hari 2 hari katanya. Kalau di rumahku 7 hari itu, karena itu aku punya baju lebaran itu 7 dulu. Pas kecil itu 7 baju lebaran. Karena memang 7, nggak ada lebaran itu sehari. Lebaran itu 7 di kita. Apa yang membuat lebih meriah Idul Adha itu? Acaranya seperti apa? Maksudnya kalau di Idul Fitri itu kita mungkin gambarannya maaf-maafan, makan kue, makan ketupat. Nah, kalau di Idul Adha tuh karena berbagi daging. Dan
orang-orang di kampungku itu tidak sedikit yang makan daging cuman kalau Idul Adha. Dan menariknya, dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Puncak dari takwa itu pertama memaafkan. Dan output dari memaafkan itu berbagi. Memaafkan. Jadi setelah memaafkan di Idul Fitri, kalau kamu betul-betul memaafkan, yuk berbagi ketika Idul Adha. Makanya lebih besar bagi kita Idul Adha daripada Idul Fitri, karena bukti dari maafmu itu di Idul Adha nanti. Dan itu betul-betul meriah ya, karena daging di mana-mana. Kemudian orang pasar hidup, khususnya pasar hewan itu hidup. Pasar apapun hidup. Jadi ada kemeriahan-kemeriahan yang sifatnya seremonial dan ada kemeriahan-kemeriahan yang sifatnya spiritual. Karena itu adalah hari rayanya orang miskin. Itu adalah hari rayanya orang miskin. Karena itu berbagi. Orang kaya itu kan hari itu sedang dipelorotin sama agama. Keluarin sapi. Ya Idul Fitri juga, tapi kan 2,5 kilo. Makanya saya itu selalu bilang, orang itu kalau lupa zakat itu parah dia. 2,5 kilo itu tidak akan merubah ekonomi kita. 2,5% itu tidak akan banyak mengubah ekonomi kita. Makanya mindsetmu itu jangan zakat. Zakat itu tapal batas paling bawah. Kalau kamu tidak lakukan itu berarti kamu busuk. Iya, karena PPh aja 5%. Iya, itu nih mustahil ekonomi itu akan bergeser kepada kesetaraan. Kalau cuma 2,5%, mindsetnya jangan 2,5%. Mindsetnya adalah berbagilah sampai kamu bisa memaksimalkan tetanggamu dalam hidup setara denganmu dan memaksimalkan dirimu tidak lagi membanggakan hartamu. Nah, Bib, terkait Idul Adha kita berbagi daging di mana-mana, makan bareng karena ada hari tasyrik juga, hari dilarang berpuasa, kita harus makan segala macam. Kemudian saya tuh jadi ingat ada pendapat yang mengatakan, kira-kira Habib setuju atau tidak? Jadi dia tuh berpendapat bahwa harusnya THR dan liburan panjang itu harusnya ada di Idul Adha, bukan di Idul Fitri. Karena kalau THR di Idul Adha, orang jadi bisa beli hewan kurban atau paling tidak minimal bisa patungan hewan kurban. Kemudian kenapa mudiknya bisa lebih lama dari Idul Fitri? Karena itu saatnya berkumpul dengan keluarga, makan daging bareng-bareng. Nah, itu kalau misalkan tradisi Idul Fitri yang sekarang ini kita ubah ke Idul Adha satu Indonesia ini, itu Habib setuju nggak? Kalau saya setuju. Sebagai orang Madura saya setuju aja saya juga setuju sih. Dan kemungkinan itu akan membuat Madura juga jadi provinsi tersendiri kayaknya. Berarti kuat tuh Madura. Dan berhubung Pak Mahfud gagal ya. Nah, itu dia. Kayaknya itu sesuatu yang susah ya. Iya. Kan tumpuan harapan kita itu Pak Mahfud. Iya, tapi sebagai tokoh muda, saya tidak tahu tokoh muda atau tidak ya. Tokoh muda atau mau beranjak dewasa, tokoh muda NU. Seorang Habib Hussein Ja'far kayaknya coba di bawah itu kayaknya seru sih. Seru sih kalau kita bisa ubah budaya Idul Fitri ke Idul Adha gitu. Iya. Tapi gini dulu, maksudnya sebenarnya yang diperlukan adalah kesadaran kan, bukan harinya. Karena seringkali hari itu dibentuk karena kesadarannya udah gak ada. Bahkan tasawuf dulu, tasawuf itu adalah nilai tanpa nama. Sekarang seringkali nama tanpa nilai. Toleransi di daerahmu itu tidak ada sebutannya, tapi di jalan. Iya, betul. Kenapa di ibu kota dan di beberapa kota besar butuh istilah toleransi? Karena nggak ada toleransi. Iya, kadang saya kalau ngeliat orang Jakarta kok toleransi kayak apa sih? Iya, itu dia. Karena di sini nggak ada, makanya kita perlu treatment. Dan pada akhirnya kesadarannya yang harus dibentuk, dan itu yang dilakukan oleh Islam. Ketika Idul Fitri, kesadaran berbagi itu didorong sedemikian rupa. Dan karena itu, jangan pernah remehkan orang yang beli pakaian baru. Makanya Nabi bilang, pakai pakaianlah yang baru. Kalau nggak bisa, yang rapi, yang bersih. Itu didorong. Konsumerisme itu didorong dalam batas yang baik, yang normal, yang positif. Agar hidup itu putaran ekonomi itu roda ekonomi berapa, makanya saya bilang kan,
Oke lah, gini, kita kalau secara teoritis saya sering lah bicara tentang ateis, bagaimana agama menanggapi itu, bagaimana dan lain-lainnya. Tapi secara faktual, agama itu memang dibutuhkan oleh kita. Makanya kata seorang filosof, kalau bukan Tuhan yang menciptakan kita, kita harus menciptakan Tuhan. Karena agama ini mengatur moral. Karena itu mayoritas saintis itu gak ateis. Karena memang agama ini membuat mereka bermoral. Saintis itu kalau gak pakai agama bisa jadi nuklir akan outputnya senjata nuklir. Agama moral yang mendidik dia agar senjata nuklirnya itu gak dibuat ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi begitu juga COVID-19 itu kalau agama gak membantu untuk mendorong masyarakatnya gak keluar rumah. Bahkan ketika COVID-19 itu saya satu orang yang ditunjuk secara ofisial oleh Facebook untuk bikin campaign di rumah aja. Karena dianggap itu paling efektif. Kemudian saya pernah juga ini hoax. Saya pernah punya campaign diminta oleh Facebook ya. Hoax adalah dosa. Itu ternyata sangat efektif. Ketimbang bilang hoax itu begini begitu, hoax itu dosa. Karena aspek terdalam dari setiap orang, aku nggak bilang setiap orang beragama, setiap orang itu pada akhirnya spirituality. Entah itu dibungkus dengan agama ataupun tidak, atau dibungkus dengan empati dan lain sebagainya. Ya, pada dasarnya mereka punya masing-masing kita punya fitrah untuk tidak mengganggu orang lain. Betul. Hidup dengan tenang. Betul. Tinggal kemudian dibungkus pakai agama atau tidak. Saya sih nggak mau ribet ya. Daripada saya mikirin sendiri cara kencing, cara mengubur ibu saya ikut agama. Karena mengubur ibu saya, insya Allah ibu saya panjang umur. Amin, amin. Itu momen terakhir pertemuan saya dengan ibu saya. Sehingga saya tidak ingin momen itu terlewat tanpa hati saya ikut di sana. Itu kan momen paling emosional seorang anak nanti. Betul. Maka saya tidak percaya kepada apapun kecuali agama. Biar pada waktu misalkan momen itu hadir di hidup kita, kita tidak pusing lagi tata caranya. Betul. Dan tidak nyesel tuh. Tidak nyesel. Iya. Ketika kita melepas ibu kita, hati kita ikut di sana karena agama mengajak spiritualitas untuk masuk. Sehingga setelah itu gak ada momen nyesel. Karena saya sudah mengantarkan ibu saya ke tempat peristirahatannya terakhir dengan cara terbaik di mana hati saya ikut terkubur di sana. Karena kan hati seseorang itu terkubur ketika ibunya meninggal. Untuk di saat ini Habib Jafar ada kesamaan dengan Ustadz Felix. Ustadz Felix juga begitu dia bilang. Dia bilang kalau orang tidak percaya Tuhan, ya dia harus buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, kebetulan karena saya orang yang malas, makanya saya ikut aja Tuhan itu ada kalau gitu. Oh enggak, kalau saya enggak. Jadi klaim pembuktian itu ada pada yang mengklaim. Jadi yang seharusnya membuktikan adalah yang bertuhan. Makanya kita punya konsep tentang iman. Jadi kalau dia bilang nggak ada, karena ya udah. Saya nggak mengklaim apa-apa kok. Iya, tapi kalau mengklaim nggak ada mungkin. Tapi kalau dia bilang, ya saya nggak peduli Tuhan ada apa enggak. Tapi kan rata-rata saintis yang ateis itu nggak peduli aja. Tuhan mau ada apa enggak karena dia bukan variabel dalam sains dan bukan variabel bahkan dalam hidup dia. Sehingga dia nggak terbebani pembuktian. Jadi ibarat dalam kalimat matematika itu tidak ada variabel itu, makanya dia tidak pusing gitu. Nggak peduli, ada nggak peduli. Tapi kalau kita itu kan bikin semua tuh benteng-benteng untuk mengimani Tuhan. Karena bagi kita itu variabel terpenting kok dalam hidup karena kita menganggap atau kita percaya ada variabel Tuhan di dalam kalimat matematika kita, maka kita harus buktikan variabel ini ada atau tidak. Bukan di mana ada, bahkan yang paling mendasar itu kan. Ini kayaknya mulai hujan. Habib kayaknya kesini agak ini ya, tapi berkah. Hujan itu berkah. Hujan itu berkah. Saya sering bilang begini, jangan-jangan kamu miskin karena kamu itu mengutuk hujan. Karena ada riwayatnya dari Nabi Muhammad. Angin hujan itu berkah yang kalau kamu tidak menunjukkan kegembiraan atas turunnya rahmat itu akan mengganggu hidupmu. Iya, Masya Allah. Ya, dan memang hujan itu turun untuk menghidupi bumi kan. Menghidupi bumi. Dan hujan itu mengajarkan kepada kita bahwa yang menghidupi bumi itu adalah tetesan-tetesan hujan, bukan gemuruh petir.
Sehingga kamu didengar bukan karena suaramu kencang, tapi karena suaramu berkualitas isinya. Kadang orang kan biar didengar, dor, atau dor. Iya. Enggak. Jadi petir kita semua ini. Kamu akan didengar kalau suaramu itu dianggap prioritas oleh orang, walaupun hanya bisik-bisik. Iya. Tik, ya. Betul. Nah, Beb, ini saya pengen tanya juga ini. Lebaran kalau di zamannya Rasulullah SAW tuh seperti apa? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha ini. Lebih ramai mana kalau zamannya Rasulullah SAW? Iya. Pertama saya tidak hidup ya karena saya cuma cucunya. Jadi susah kalau jauh lebih ramai. Paling tidak kan tahu-tahu. Tapi kalau treatmentnya ya, treatmentnya begini loh. Bahwa tadi agama itu mentreatment agar kita itu di Idul Fitri bertukar secara ekonomi, berbagi. Dan agama paling efektif untuk itu. Berapa triliun untuk putaran duit di Indonesia tuh karena agama mendorong itu. Betul. Bahkan saya punya kebiasaan yang mungkin agak aneh. Membeli jualan orang yang bawa di depan rumah saya tuh. Jadi entah apa aja jualan itu ya? Apa aja. Saya nggak, karena bagi saya bukan soal fungsi barangnya, tapi fungsi duit saya untuk membantu dia. Karena dia sudah husnudzon kepada Tuhan dengan bekerja, tidak mengemis. Sehingga kita bantu dia untuk sebagai dakwah keimanan agar dia itu nggak luntur imannya. Kita bantu. Makanya saya pernah beli cermin yang seharusnya 70.000, itu 350.000. Bapak-bapak tua bawa cermin. Pak, berapa cerminnya? Saya beli. Oh iya, ini sih biasanya 500 kata dia. Tapi buat emasnya karena udah bantu saya 350. Mohon maaf kata saya mau bantu, kenapa Anda cekek saya? Ayo udah kita beli 350. Saya punya cermin 350.000 tuh. Tapi Ustaz bilang, Ustaz Habib melakukan itu karena dia sudah berhusnuzon pada Allah gitu. Iya. Dia walaupun dia tidak tahu ada yang beli atau tidak, dia husnuzon aja dia bawa cermin. Tapi ada orang yang lebih husnuzon lagi, menurut saya pedagang yang lebih husnuzon lagi adalah keliling kampung jualan pintu. Ada loh yang keliling pantu keliling kampung tuh jualan pintu, betul-betul kusen pintu itu dia bawa. Maksud saya kebutuhan apa seorang manusia sampai kayak hari ini pintu saya nggak ada nih, pintu saya habis beli pintu gitu. Tapi dia sangat husnuzon bahwa pintunya akan dibeli gitu. Di Madura ada orang keliling jual tembok. Ya betul. Tahu anyaman tembok zaman dulu yang pakai yang pakai bambu. Yang biasa itu orangnya nggak kelihatan. Itu orangnya nggak kelihatan. Jadi dia sorry yang betul-betul buat dinding. Buat dinding. Zaman dulu dinding kita, dinding rumahku aja itu masih di dapur. Itu dia keliling kampung jual tembok. Masya Allah. Orang mana yang tiba-tiba saya mau ganti tembok. Iya makanya itu kan butuh pemikiran jauh-jauh hari. Kapan gitu? Pondasi udah ada, tembok nggak ada. Iya. Nah, baru kita cari tembok. Ini orang jual tembok di Madura. Betapa dia berhusnuzon pada Allah bahwa sangat dia berhusnuzon. Orang Madura itu berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Sangat berhusnuzon. Dan justru ketika kamu kritik, kamu yang dikritik balik. Kenapa kamu meragukan saya, sedangkan saya bertuhan, dan 3 anak saya sarjana. Seorang penjual bensin eceran di pintu keluar pom bensin, orang Madura di Pasar Minggu. 3 anaknya sarjana, karena itu. Dan saya tidak pernah rugi jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Sedangkan SPBU, ini ngambil bensin dari Pertamina yang pernah rugi. Kok bisa ya? Luar biasa. Iman itu bab iman. Imannya itu dia. Udah hatam itu. Itu udah hatam. Dia jual kopi keliling di depan Starbucks. Ada saya pernah foto tuh. Saya pernah share tuh. Bahkan saya pernah wawancarai di salah satu acara saya. Masya Allah. Karena itu, rezeki itu tertakar tidak tertukar kata dia. Betul, dan memang betul, dia hidup tuh. Saya pernah ke kampung Starbucks keliling. Ya. Sekampung itu ribuan orang, itu sepeda jualan kopi keliling. Tapi hidup-hidup aja, rezekinya pasti ada. Bukan cuma hidup, ya hidup layak dia. Dia hidup layak, bagus itu rumahnya. Di sini emang jelek rumahnya, karena orang Madura kan nggak bangun rumah di sini. Orang Madura itu bangun rumahnya di Madura. Makanya setiap Lebaran dia bawa tuh kulkasnya, mesin cucinya, untuk ditaruh ke sana. Nanti di sini mulai dari nol lagi. Iya, iya. Nah, itu tadi lanjutannya belum, Habib.
itu tadi yang di zaman Rasulullah tadi. Iya, bagaimana? nah di zaman Rasul itu maka treatmentnya pertama itu adalah berbagi. Berbagi. Kemudian yang kedua adalah pakai pakaian terbaik sebagai bentuk syukur atas Tuhan. Kemudian yang ketiga, idkhalus surur fi qalbil ikhwan, membahagiakan hati orang lain. Makanya ada riwayat tentang Nabi yang pulang dari sholat Idul Fitri melihat anak-anak yang sedang bermain dengan ceria, pakaian baru, kecuali satu orang yang tidak pakai pakaian baru dan bersedih. Nabi datangi dan dia tidak kenal bahwa ini Nabi Muhammad. Wahai anak kecil, mengapa kamu murung di hari raya tanpa pakaian yang bagus? Kemudian kata anak itu, iya, ayahku meninggal dalam peperangan bersama Nabi Muhammad. Dan ibuku pergi meninggalkan aku bersama lelaki pilihannya. Jadilah aku sekarang sendiri, rugi, sepi, sedih, tanpa pakaian baru. Kemudian kata Nabi, maukah kamu mulai hari ini Muhammad Rasulullah sebagai keluargamu? Masya Allah. Dan anak itu dipungut. Bayangkan bagaimana seorang manusia agung ini menyulap sepersekian detik dari orang paling rugi menjadi orang paling beruntung. Iya. Dari yang bukan anak siapa-siapa karena sudah pergi semua menjadi anak manusia termulia. Jadi bagaimana itu, saya selalu terpukau dengan kisah-kisah Nabi dan ulama-ulama itu yang mereka itu betul-betul hidupnya untuk membahagiakan orang lain, bahkan orang yang tidak layak dibahagiakan, bahkan orang yang maksiat. Saya pernah cerita, saya setiap ke Mekah umroh itu selalu ke tempatnya Said Ahmad Al-Maliki, putra dari Buya Said Muhammad Al-Maliki, guru dari banyak ulama-ulama ini di maksudnya Indonesia. Nenek buyutnya nanti Imam Maliki ini? Enggak, nenek buyutnya Rasulullah, dia keturunan Rasulullah. Nah, beliau Said Ahmad ini kan orang-orang Indonesia khususnya yang NU, para Habib itu kalau umroh biasanya main ke sana. Oke. Beliau nih rumahnya di Mekah. Di Mekah. Oke. Main ke sana. Pernah ada satu rombongan. Karena rombongan ini dibawa aja. Tidak semua kenal ke Said Ahmad, tapi ya ambil berkah aja. Iya. Ada satu bapak-bapak yang main jalan aja kemudian masuk ke rumah Said Ahmad, gak kenal dia sama Said Ahmad. Tapi di antara tradisi yang kenal adalah memberi hadiah kepada Said Ahmad, dan Said Ahmad biasanya mencium hadiahnya sebagai bentuk hormat. Karena itu tradisi Nabi Muhammad. Nah, masalahnya bapak ini tidak tahu siapa bapak-bapak berjanggut ini, kata dia. Said Ahmad. Siapa dia? Dia orang begini, diceritakanlah biografinya lah, manakibnya Said Ahmad. Bapak gak punya hadiah untuk beliau. Oh, ngasih hadiah? Iya. Dia nggak ngerasa gak enak, malu. Gimana? Ada coklatos. Geri coklatos. Mama Mia Lazatos. Kenapa saya coklatos? Ini bahwa dia betul-betul coklatos dari Indonesia itu ada di kantongnya. Ini yang menceritakan adalah orang yang membersamai Said Ahmad. Ada yang bisa bahasa Indonesia, bahkan bisa bahasa Madura beliau. Oh, oke. Kemudian diambil coklatos, diberikan ke Said Ahmad. Dan apa yang terjadi? Said Ahmad tegur penerjemahnya yang bahasa Indonesia yang selalu membersamai Said Ahmad. Kata Said Ahmad, kamu kenapa membocorkan rahasia kepada orang ini bahwa saya paling suka coklatos? Masya Allah. Dimuliakan juga itu ya. Cara beliau menghibur. Said Ahmad tidak tahu coklatos, apalagi Mama Mia Lazatos. Nggak tahu. Tidak tahu kalau bintang iklannya Nikita Willy dulu itu. Iya. Oh, kok nggak tahu apa-apa. Dan Said Ahmad bahkan mungkin nggak tahu isinya apa. Mungkin isi gitu kan kalau di Arab seringkali buhur tuh. Buhur yang bungkusnya apa? Ya wangian. Enggak, wangian yang asap itu. Mungkin Said Ahmad, pokoknya Said Ahmad nggak tahu soal itu, tapi cara beliau memuliakan hadiah itu, membahagiakan hati orang lain yang sedang merasa payah, rugi, salah. Ditwist tuh sama beliau. Orang itu langsung, wow, kata dia. Cuman orang itu juga bodoh sih. Kenapa dia percaya ya? Itu cuma percayanya Said Ahmad. Gak mungkin Said Ahmad itu tahu coklatos itu. Artinya itulah orang-orang baik. Iya. Nabi Musa ketika ketemu Allah, kata Allah, lakukanlah ibadah termulia, yaitu
membahagiakan hati orang lain. Itu khaulus surur fi qalbil ikhwan. Berarti puncak, maksudnya tingkatan dari para ulama itu sudah di hidup untuk membahagiakan orang lain. Iya, dia hidup untuk ada Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah. Itu pernah diantar oleh masyarakat ke mobilnya setelah ceramah, itu masih pegang ke atas, jebret, ditutup sama pecintanya itu. Oh, beliau masih pegang di atas, kan? Pintunya sudah ditutup. Iya, pintunya udah ditutup. Kan biasa ulama itu, bukan ulama sih, kita juga kan, kalau kita mungkin udah tahu ya caranya, karena ada pegangannya. Tapi kalau mereka kan pegang masih di atas. Pegangnya di kap, di atas, ya. Dan beliau itu tidak menunjukkan ekspresi bahwa kejepit. Setelah itu, terima kasih. Padahal berdarah itu tangan. Kemudian kata supirnya, Habib, kenapa gak langsung bilang ke saya? Tahu gitu saya ambilkan obat tadi. Enggak, kata dia. Kalau orang itu tahu dia telah mencelakakan saya, padahal maksud dia menutup pintu sebagai wujud cinta kepada saya, betapa dia akan sedih. Maka saya pastikan dia gak tahu apa yang terjadi. Jadi itu kisah orang-orang bagaimana dia berusaha membahagiakan orang lain, apapun yang terjadi. Dan sampai di tingkatan itu kayaknya sulitnya susah, kan itu jihad sih. Kan jihad. Bahkan Syekh Mutawalli Sa'rawi itu ada satu cerita yang masyhur. Beliau itu oleh para pecintanya pernah saking cintanya mobilnya diangkat. Bagaimana? Mobilnya oleh kerumunan massa itu diangkat. Karena gak bisa masuk itu terus diangkat. Karena satu dan dua hal, mungkin karena kejeblot atau apa. Ini itu cerita yang masyhur, diangkat oleh massa. Kemudian setelah pulang berhenti di pom bensin karena beliau mau buang air kecil. Lama 1 jam nggak balik. Didatangi oleh anaknya. Beliau sudah angkat gamisnya, angkat bajunya, membersihkan semua WC di SPBU itu. Karena baru saja aku itu dimuliakan oleh orang lain. Sehingga aku takut kemuliaan itu membuatku ujub, merasa, wah ini saya. Saya treatment diri saya dengan membersihkan WC. Jadi, itu mereka membahagiakan orang lain, kemudian merelakan dirinya untuk orang lain. Pokoknya dia melakukan berbagai upaya-upaya untuk, karena gini, puncak dari iman itu kamu menyadari bahwa kamu itu tidak ada. Bukan hanya kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu itu tidak ada. Anal haq, kebenaran hanya Allah. Saya ini tidak ada. Tidak ada semua ini. Kalau kamu masih menganggap kamu ada, berarti ya kamu beriman tapi belum puncak. Puncak dari iman, gak ada kamu itu. Segala puja dan puji hanya bagi Allah. Hanya untuk Allah. Kita tidak ada apa-apa. Gak ada kita. Itu yang membuat para ulama itu berjihad dengan merelakan dirinya untuk umat. Sehingga kenapa ulama itu ngurusi juga utangnya orang, ngurusi sawahnya orang. Ayah saya itu di kampung kan semacam kiainya gitu. Ayah saya itu ngurus sawahnya orang, ngurus utangnya orang, ngurus semua urusan di kampung itu. Kenapa? Karena ulama gak pernah nolak dimintain tolong apapun. Sehingga seolah-olah kerjanya ulama ini semua. Padahal kerjanya ulama ya mendidik. Tapi di Indonesia ulama itu kerjaannya, DM saya itu isinya orang minta bayarin pinjol. Maksud saya, kenapa Anda gak DM Erick Thohir gitu? Kenapa gak DM yang lain? Karena mereka berharap kepada kita. Karena mereka yakin kepada kita. Karena ulama di Indonesia terlanjur dianggap solusi dari semua permasalahan. Karena dari awal ulama telah merelakan dirinya untuk siapapun. Saya gak nyebut diri saya ulama, tapi orang kan berhusnudzon bahwa wah Habib nih punya ilmu agama. Makanya saya bikin rumah sakit mental gratis. Saya bikin beasiswa melalui yayasan, bikin entrepreneur. Itu ya karena itu keluhan yang paling banyak. Saya nggak tahu cara menyelesaikannya, saya bikin lembaganya. Karena kalau saya nyelesain masalah depresi bahaya. Psikolog, psikiater saya sediakan. Jadi itu karena ulama, orang nggak mau nolak. Orang datang dengan apapun masalahnya, dia nggak mau nolak. Gimana ya caranya? Dan itu banyak sekali cerita-cerita begitu. Cerita-cerita
bagaimana ulama itu melakukan apa saja agar umatnya itu enak. Gitu. Makanya paling enak itu agama sebagai instrumen untuk menjaga masyarakat. Karena kita semua teratur, rambu-rambunya jelas, dan kita semua tidak ada kepentingan. Ini saya bicara ideal ya, ulama dalam pengertian yang sebenarnya dan umat beragama dalam pengertian sebenarnya. Tentu mungkin banyak sekali oknum-oknum yang aneh di sana. Tapi kalau kita bicara, mereka itu ngurusin semua. Iya, artinya kalau misalkan kita semua itu berada di tingkatan yang kayak tadi ya, tingkatan membahagiakan orang lain, ikut membantu orang lain segala macam, semuanya tidak hanya ulama. Tentu sangat indah hidup ini. Indah hidup ini. Tidak ada orang yang akan merasa susah karena setiap kali dia susah ataupun mau akan susah, selalu ada saudara-saudara yang berbondong-bondong untuk. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan membangun kota Madinah. Bahwa kemewahan bukan terletak kepada keglamoran, tapi kesederhanaan. Inggris membangun kemewahan dengan glamor. New York membangun kemewahan dengan gedung-gedung pencakar langit. Persia sebelum Nabi Muhammad dan Romawi membangun dengan begitu indahnya kota-kotanya karena itu simbol kemewahan. Enggak, mewah, indah itu adalah ketika kamu sederhana dan membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Pada akhirnya itu, pada akhirnya itu, pada akhirnya orang-orang yang bekerja setahun di Jakarta ingin mudik bersama keluarganya, berbagi bahagia, senyum bersama. Saya pada akhirnya pengen pulang kampung, ketemu sama teman-teman saya yang tidak pernah melihat saya sebagai Habib. Saya itu Husin, tukang curi rel. Iya, maksudnya teman saya, dia gak pernah punya kepentingan dengan saya. Dia tidak pernah punya maksud apa-apa dengan saya. Saya sebagaimana Hasan, sebagaimana Muhammad, sebagaimana Abdullah, teman-teman saya yang lain, sama mereka perlakukan. Dan itu justru kan yang diharapkan kan oleh kita pada akhirnya. Mungkin awal-awal kita suka kepada popularitas, tapi pada akhirnya kita mencari teman yang sejati. Saya kira orang-orang kaya pun begitu kan. Diagramnya kan begitu. Dia mencari kekayaan, setelah itu bikin yayasan, hidup sederhana, kemana-mana pakai kaos itu-itu aja kayak Steve Jobs, Bill Gates, dan lain sebagainya. Walaupun saya punya kritik kepada itu. Kenapa tuh? Daripada kamu kaya terus, apalagi dengan cara yang haram, kemudian bangun yayasan, lebih baik dari awal kerja dengan normal. Gak usah bangun yayasan, gak usah bantu orang lain, tapi kerja jangan mencuri hak orang lain dan kerja secukupnya. Jadi karena berbaginya itu sejak awal dengan bekerja yang memang kerjanya itu berbagi. Iya, jadi tidak mengganggu orang lain. Karena ketika kita kaya dengan cara-cara yang haram mengambil hak orang lain, sebelum kita sampai bikin yayasan ini perjalanannya ini udah nyusahin banyak orang. Dan bukan hanya itu, Dur. Maksudnya dari awal niat kerjanya itu memang berbagi, walaupun nggak haram. Nggak ngambil terus gitu, tapi berbagi. Makanya kalau di Islam itu kan ditreatment dengan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sudah ada yang jual parfum, kamu jangan jual parfum juga, jual botolnya agar saling mengisi nih. Kalau mau beli parfum ke sana, kalau mau beli botol ke saya. Cuma masalahnya dicondet jual parfum semua. Tapi fardu kifayah itu ngajarkan itu, perekonomian yang saling melengkapi satu sama lain. Kalau dia sudah jual ini, kamu jual perangkat lainnya. Kalau dia punya sawah, kamu jual pupuknya, kamu jual traktornya, kamu sediain jasanya. Ini, jadi akhirnya tuh jadi ekosistem. Islam tuh kan ingin menjadi ekosistem untuk memberikan manfaat kepada siapapun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi di Madinah melalui piagam Madinah. Ayo kata Nabi, kita bikin sistem yang menginspirasi dunia. Nah, kemudian tadi menarik tadi yang Habib bilang bahwa puncak dari apa yang kita kerjakan di Jakarta ini adalah ketika kita pulang kampung dan berbagi. Itu tuh memang saya juga merasakan ketika pulang dan berbagi itu bahagianya minta ampun gitu. Puncak dari segala macam kita kerja di Jakarta. Nah, kemudian sekarang untuk memutar roda ekonomi yang dari tadi kita bilang ini, jumlah THR ideal berapa menurut Habib? THR ideal. Kalau saya yang menerapkannya 1 kali gaji plus bonus yang itu terserah saya. 1 kali gaji plus bonus yang itu terserah ya, bonus saya. Jadi itu untuk 1 orang? Untuk setiap orang. Mungkin karena yang kerja sama saya masih sedikit ya.
Tapi gini, 1 juta bonus saya ke pegawai saya kan setara dengan 1 miliar bonusnya Pak Erick Thohir ke pegawainya. Karena kan duit saya sama Pak Erick kan secara kuantiti beda. Tapi betul. Secara kualiti kan sama. Iya, secara persentasenya mungkin sama. Iya. Persentase 1 juta dan 1 miliar dari kekayaan yang ada itu mungkin sama. Iya, makanya saya itu tidak pernah merasa lebih miskin dari Pak Erick Thohir. Orang persentase yang kita keluarin THR-nya sama kok. Bahkan saya pernah terinspirasi dari pas Edgar David ke Indonesia. Itu saya akan datang. Oh betul. Saya lihat fotonya. Nah, itu saya ketemu dengan seorang yang punya sahamnya Juve. Oh, dia punya saham Juve ya? Ada satu orang punya saham Juve, padahal bukan orang kaya. Tapi kan saham tuh bisa aja beli 1 lembar, 10 lembar. Iya. Cuman kan keren, Dur. Dengan kamu beli saham, berarti kamu ini salah satu pemilik Juve bisa salah satu pemilik Juventus. Dengan kamu main saham, berarti kan kamu sama dengan Pak Erick Thohir. Sama-sama investor. Luar biasa. Walaupun kita cuman yang 100.000 rupiah, tapi investor. Iya, makanya saya bilang, saya itu sekarang itu miskin, kemarin kaya. Karena kemarin saya itu tidak punya mobil, sekarang punya mobil. Kemarin mobil saya itu banyak. Semua mobil online dari taksi itu punya saya, bisa saya akses itu. Karena kepemilikan itu kan lebih rendah dari akses. Daripada kamu memiliki, mending kamu punya akses ke sana. Iya. Saya punya akses dengan aplikasi ojek online terhadap semua motor yang ada di aplikasi itu. Lebih baik kan punya akses, tidak memiliki. Betul. Karena kalau memiliki, kamu harus mempertanggungjawabkan. Iya, harus ngurusin. Kalau akses pas pakai aja, harus ngurusin juga kan secara ekonomi. Jadi kadang gitu, makanya kata Quran, dunia itu laibun walahun, permainan dan sendagi rawaja. Panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Nanti kamu nyesal kalau nggak sesuai dengan gamenya Allah gitu. Berarti kamu nyesal kalau kamu nggak main sesuai dengan game yang diajarkan sama Allah. Pasti nyesal. Karena grafik kemaksiatan itu selalu menurun. Grafik ketaatan itu selalu meningkat. Nggak ada orang tuh yang cita-citanya menjadi pelacur yang baik dan benar, nggak ada. Pasti kecelakaan. Dan nggak ada orang yang semakin tua tetap semakin mabuk, nggak ada. Kalaupun nggak bisa berhenti karena dia nggak mampu, bukan nggak mau. Tapi diagramnya pasti gini tuh, kemaksiatan. Tapi ketaatan itu mencandu. Bib, kalau dari Habib sendiri, kan kita sudah akhir-akhir zaman inilah ya. Kira-kira masih bangkit lagi nggak sih Islam ini menurut Habib? Pertama ya, klaim kita udah akhir zaman itu saya kurang setuju. Karena setiap zaman pasti ada aja orang yang mengklaim begitu. Oke. Karena kalau dibilang zaman ini hancur, ada zaman-zaman sebelumnya yang lebih hancur. Hajar Aswad itu pernah dicuri, dicungkil. Betul. Ka'bah itu pernah dimanjani, dilempar pakai bola api. Artinya, ya saya menyebutnya setiap zaman tuh ada tantangannya. Kita aja yang kadang menganggap, oh ini hancur banget ya. Enggak. Kayak ginilah, salah satu variabel yang bisa mengganggu pola pandang itu. Layangan di televisi, kalau dulu itu secara aurat lebih terbuka daripada sekarang loh. Iya. Walaupun secara efek mungkin sekarang lebih dahsyat dari dulu. Artinya setiap zaman menurut saya ada tantangannya sendiri-sendiri, sehingga nggak mau lebay bilang wah ini udah akhir zaman. Tapi apakah optimis akan ada kebangkitan Islam? Kalau saya sih selalu optimis. Karena saya percaya semakin zaman itu terbuka, semakin Islam akan dipercaya. Oke. Karena dari awal Islam adalah agama yang terbuka. Dari awal Quran mengklaim silahkan kamu buat Quran tandingan kalau kamu bisa. Makanya Nabi Fathu Mekah, membuka kota Mekah. Bukan menaklukkan, membuka kota Mekah. Silakan kamu menganggap saya palsu, tukang sihir. Ayo kita beradu argumen. Makanya semakin terbuka zaman, semakin Islam punya potensi. Tapi semakin ditutup-tutupi zaman, semakin Islam nggak punya potensi. Makanya kita nggak takut dengan keterbukaan. Makanya ayo kita open minded, ayo kita buka, ayo kita berdiskusi, ayo kita berdebat, ayo kita beradu argumen. Makanya itu yang membuat saya, ayo orang ateis, orang agnostik, siapapun, perbedaan apapun,
misalnya yang dilakukan saya di Noise, ayo kita ngobrol. Karena saya yakin cahaya itu akan mengalahkan kegelapan. Karena cahaya yang ada, kegelapan itu secara filosofis gak ada. Kayak gini lah. Ini cahaya, kita tutup pakai kegelapan. Kegelapannya yang jadi bercahaya. Makanya dalam filsafat gak ada itu yang namanya kegelapan. Yang ada itu hanya cahaya. Itu yang katakan Quran. Kalau kamu sudah tercerahkan, maka siapapun tidak akan bisa menyesatkanmu. Maka tugasmu adalah mencerahkan dirimu. Kalau kamu takut kepada zaman, belajarlah, bergurulah. Karena zaman tidak akan bisa ngapa-ngapain kamu kalau kamu baik-baik aja. Karena tadi Habib bilang dasarnya itu cahaya, bukan masalah gelapnya, tapi cahaya itu dia kalau tidak ada dia menjadi gelap. Betul. Tapi intinya adalah cahaya, dan karena mungkin ilmu itu juga adalah cahaya, makanya kita berguru, betul, belajar, bersuluk itu artinya menjalani ibadah bukan hanya wajib tapi sunnah dan lain sebagainya. Itu treatment lah. Bahkan kata Nabi kalau umur 40 belum suluk itu bahaya. Belum mengerjakan yang sunnah-sunnah. Belum mengerjakan yang sunnah itu bahaya. Masya Allah. Imam Haddad juga bilang begitu. Bisa jadi terlambat. Kalau umur 40 tuh ginilah, hidupmu belum baik atau belum berkomitmen untuk jadi orang baik. Karena gini, komitmen itu penting. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu belum baik, paling tidak cintailah kebaikan dan orang-orang baik. Jangan kamu menghina orang baik. Jangan kamu meremehkan orang baik. Jangan. Jangan kamu bilang, gak keren. Kebaikan itu gak keren. Jangan. Kamu boleh tidak baik, tapi jangan benci kebaikan. Jangan benci orang baik. Saya ngerti, menjadi orang baik itu sulit. Karena itu butuh proses. Tapi minimal husnudzon kepada orang baik itu kan gampang. Iya, betul. Jangan menganggap kebaikan itu agak zaman. Atau orang baik itu, dia kok begitu. Nah, juga sebaliknya, meskipun kamu jahat, jangan jalani kejahatan itu dengan enjoy. Kalau kamu masih jahat, karena kalau dalam tasawuf itu beda. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah. Nafsul ammarah itu nafsu yang buruk. Dia melakukan kejahatan, enjoy dengan kejahatan, dan tidak ada menganggap kejahatan itu benar. Bahkan melakukan pembenaran atas kejahatan-kejahatannya. Tapi kalau nafsu lawamah itu saat mengerjakan gak enjoy, setelah mengerjakan sepersekian detik menyesal. Jangan remehkan komitmen hati. Kamu buru. Berarti ini jadi tanda buat kita. Misalkan ketika selesai melakukan kejahatan, kemudian tidak ada rasa menyesalnya di dada, itu patut was-was ya. Betul, amarah dia berarti. Ada yang salah di hati kita ya. Masya Allah. Jadi tingkatannya itu. Terbaik adalah nafsul mutmainnah, tenang. Mau kelilit pinjol, mau gonjang-ganjing, mau kiamat sekalipun tenang. Makanya dan kita disambut di surga gitu ya, ayyuhatun nafsul mutmainnah. Iya. Artinya intinya kalau kamu baik, kamu kena masalah itu tetap santai. Karena kamu tahu Tuhan itu maha baik dan akan mengontrol semuanya dengan baik-baik aja. Sehingga semuanya itu dinikmati. Kejatuhan, kebangkrutan, kesialan, bullying, semuanya dinikmati aja. Ya gini, saya mau disclaimer, semua omongan saya itu insya Allah bisa saya pertanggungjawabkan. Bersumber dari tadi saya sebut Qur'annya, saya sebut hadisnya, saya sebut nama-nama guru saya. Tapi bukan berarti saya sudah di tahap itu ya. Artinya kita semua nih berproses, belajar, saling mengasah diri, bersinggungan untuk saling mengasah biar saling tajam dan segala macam. Mengapa saya melakukan itu? Karena kata Imam Abul Hasan As-Sazali, eranya ini adalah era di mana kemaksiatan itu diumbar. Maka mari ketaatan itu juga diumbar agar orang punya choice. Bukan maksud kita riak, bukan maksud kita mengatakan sesuatu yang belum kita lakukan. Mengatakan sesuatu yang kita gak punya komitmen itu dilaknat oleh Al-Quran. Lima taquluna ma la taf'alun. Ngapain? Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Tapi minimal kamu punya komitmen dan sebarkan. Kalau enggak, yang tersebar itu kemaksiatan terus. Yang dianggap keren itu kemaksiatan, dan itu bahaya karena senjata utama dan pertama Dajjal itu adalah fitnah yang membuat surga tampak seperti neraka dan neraka tampak seperti surga. Makanya
Mari kita dakwahkan. Kenapa saya pakai komedi? Karena jangan sampai orang lebih senang nonton kemaksiatan daripada nonton ketaatan. Kenapa saya pro kepada masjid itu yang bukan hanya jadi rumah ibadah, tapi rumah bermain bagi anak-anak. Karena ayo, treatment. Saya masa kecilnya gitu. Saya itu naik ke tiang masjid, dibiarin sama orang tua saya, sama orang-orang di sekitar sama takmir gitu, sama takmir dibiarin. Artinya apa, masjid itu kan rumah peradaban, bukan hanya rumah ibadah seharusnya. Jadi saya itu bermain keranda. Saya itu pernah ngunci. Ada kawan yang dimasukin kan pasti. Iya. Sama saya juga. Saya dimasukin kunci dari luar, terus kita tenggelamin ke tempat wudhu tuh. Masya Allah, itu mah pembunuhan. Gitu. Enggak, sampai dia ngap-ngapan doang. Sama ini. Sampai dia ngap-ngapan doang. Ada namanya Habib Alwi, tukang azan di kampung saya. Itu tempat azan itu masuk ruangan terus bisa dikunci. Kita kunci dari luar. Jadi dia azan 24 jam di situ. Enggak, jadi 7 anak pegang kuncinya, krek. Kita nggak tahu siapa yang kunci. Kabur. Akhirnya setelah azan la ilaha illallah. Dia ini orang dewasa. Orang tua. Maksudnya yang kunci anak-anak kecil. Saya dan teman-teman itu megang kuncinya, kemudian tek. Nggak tahu kan yang muter siapa kan. Ya. Alibinya enak. Kabur semua. Saya pulang ke rumah semua, pulang ke rumah. Sambil deg-degan di kamar. Nah, kemudian dia, la ilaha illallah. Para jamaah, tolong bukain saya. Itu pakai kunci gitu. Tolong bukain saya. Orang kan aneh kan. Apa ini? Saya dikunci ini sama anak-anak gitu. Jadi itu saya membayangkan kalau untung itu terjadi di kampung keturunan Nabi Muhammad. Kalau terjadi di kampungnya Nabi Muhammad, berarti itu bisa jadi dianggap sunnah sama orang. Setelah azan manggil, tolong bukain pintu. Inilah kenapa video-video kalau dulu zaman masih Nokia 3310 apa 6600 apa tuh, ada video Arab pati genah tuh. Sering tuh video-video lucu. Memang orang Arab itu kalau usil, kalau jahil ya hakiki. Level ininya Bang Komeng mereka kalah gitu, jahilnya orang Arab itu. Dan beruntungnya jahilnya mereka itu bukan di hal-hal yang menurut saya seperti dilakukan oleh banyak orang sekarang yang membahayakan agamanya, Dur. Saya itu senakal-nakalnya, saya gak ngerokok. Gak ada kenakalan rokok di saya. Apalagi suatu di atasnya. Senakal-nakalnya saya itu nakal-nakal yang apa ya, yang lucu aja. Kayak kita ngelempar teman kita ke sumur. Bos itu. Terus kita angkat lagi pakai timba, terus kita lepas. Artinya, tapi kan itu kejahatan ya, itu yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya. Iya, tapi kan maksudnya nggak narkoba kita, Dur. Kita nggak ngerokok, nggak minum. Kita minum minuman keras itu jauh banget, Dur. Saya itu sampai sekarang gemetar kalau kayak harus pegang minuman keras, itu gemetar karena memang beda banget sama teman saya ya. Ya Allah, teman saya itu kayaknya lihai banget. Enggak, maksud saya gini, itu bukan karena saya baik, tapi karena saya dari kecil sudah jauh dari itu dan di stigmas bahwa itu buruk banget. Saya pertama ke Jakarta kaget ngelihat cewek ngerokok itu. Gemetar tubuh saya. Saya juga kaget. Karena itu sesuatu yang bukan apa-apa, itu sesuatu yang jauh aja dari saya, bukan karena itu jelek bagi cewek itu. Betul. Di kampung saya tidak pernah melihat itu. Itu dia. Jadi ketika ke Jakarta cewek-cewek ngerokok santai gitu, saya mikir kayak kok pada ngerokok, emang itu biasa di sini gitu. Itu dia, maksud saya bersyukurnya karena begitu. Karena saya dibesarkan dengan, kenakalan pasti. Tapi kenakalan yang kok saya renungkan sekarang, bagus ya. Kayak kita di sungai gitu, kenakalan-kenakalan yang, pernah teman saya namanya Mohtor itu bocor kepalanya. Karena permainan kita dulu itu menyelam, si Mohtor ini menyelam, terus tebak si Mohtor di mana, itu pakai batu. Masya Allah. Das, di sana. Nah, pernah Mohtor ini keluar, nah di sana, bocor tuh dia. Cuman kan, berarti kalau bener, berarti kan kena tuh. Cuman kan nggak kenceng tuh, karena kan di dalam air. Iya, kalau dalam air. Tapi karena dia pas muncul, kena. Dia macam kayak permainan kodok di time zone tuh yang kita pukul-pukul. Nah, itu salah satu permainan saya dulu. Masya Allah. Maksud saya mengancam nyawa permainan. Iya sebenarnya, tapi nggak apa-apa kan. Seandainya pun kenapa-kenapa, yang penting kan
Ya saya sih bersyukur karena itu. Tapi kayak minuman keras, judi itu jauh. Bahkan saya itu dulu pernah punya semacam gerakan jihad gitu. Oh, apa tuh? Itu untuk gangguin sesuatu yang menurut saya kemaksiatan. Misalnya di stasiun kereta, itu biasanya kan maaf ada apa perjudian, terus ada pelacuran dan lain sebagainya. Itu kita gangguin tuh. Dengan cara? Ya dengan berbagai cara. Dengan biasanya lokomotifnya dilemparin batu, tong dia yang di dalam pusing karena main judinya di dalam. Atau alat judinya kita umpetin, kita lihat ini dia naruh alat judinya di mana. Terus kita umpetin. Atau pernah dia main di sawah, kemudian kita itu pakai. Jadi kalau Lebaran itu ada iwat keliling kampung, silaturahmi. Iwat? Iya, silaturahmi keliling kampung. Itu kita pakai buat pengeras suara toa. Oh, oke. Itu kan toa ada yang bisa diganti. Iya. Nah kita pakai itu. Ada orang Lebaran dia main judi. Kebetulan habis iwat kita yang suruh balikin. Nah ada yang main judi. Terus kita beli peluit. Terus itu. Lari dia. Disangkanya kita polisi. Artinya kan aman ma'ruf nahi mungkar. Emang aman ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran berusaha dicegah dengan semampunya. Dengan cara yang aneh tapi ya. Semampunya aja. Iya, tapi ya itulah maksudnya saya suka menceritakan itu untuk dua hal. Pertama, tahadus binikmah, mensyukuri masa kecil saya. Yang kedua, biar orang tahu bahwa kalau kamu anggap saya baik, dulunya saya bangsat. Jadi kalau kamu bangsat, ya kamu saya di masa lalu. Udah, bisa kok kalau mau berubah. Ya, itu dia teman-teman. Terima kasih banyak Habib Jafar. Alhamdulillah kita insya Allah kita dapat banyak ilmu, bahan evaluasi diri juga muhasabah untuk bagaimana Habib Jafar dan saya dan maksudnya banyak orang percaya bahwa kalau Islam ini bisa bangkit, maka mari kita berguru, mari kita berilmu, mari kita yang tadi melakukan sunnah-sunnah semampu kita dan segala macam untuk bagaimana kita menyongsong Islam itu untuk yang seperti normalnya itu yang seperti Ramadan ini. Iya. Biar kita bawa orang saling tolong menolong, lihat orang gampang senyum, orang sakit kita kunjungi dan segala macam. Pokoknya apapun kita memikirkan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa sampai di tahap itu. Terima kasih banyak. Iya, makasih Abdur. Sudah hadir di sini dan teman-teman terus nonton tanda tanya karena disinilah channel yang acara yang penuh dengan cahaya, tidak seperti Mari Kemari yang penuh dengan kegelapan. Dua orang timur yang jelek, jauh dari amal-amal soleh. Makanya saya diundang ke sana belum datang. Iya, tidak usah datang. Habib ke sana itu tidak ada cahaya sama sekali, lampu godok sampai menyerah, sampai kayaknya saya nggak lampu deh, saya bukan lampu deh gitu. Tapi podcast terburuk saya adalah Titik Kumpul. Saya tonton lagi kemarin, ada apa ini orang-orang nggak jelas bahas naga, bahas apa kacang hijau, dan PD-nya gitu ngundang Habib. Kok pede gitu ngundang Habib? Saya nonton juga, saya ketawa. Jadi orang nggak ada ilmunya. Minjem buku itu aneh kata Gus Dur. Dan orang yang udah minjem buku ngembalikan itu lebih aneh. Jadi saya diundang di Titik Kumpul itu aneh. Dan saya datang itu lebih aneh. Ya itulah, pokoknya itulah teman-teman. Nanti kalau teman-teman belum nonton aja Habib Jafar di Titik Kumpul, itu lucu sekali juga sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.